Pasti sering lihat kan berita soal utang negara kita yang angkanya triliunan rupiah. Kelihatannya gede banget ya. Tapi, yakin itu udah cerita lengkapnya. Hari ini, kita bakal bedah satu angka besar dari berita, dan kita akan lihat kalau cerita di baliknya ternyata jauh lebih besar lagi. Kedengarannya simpel ya, uang ya buat alat tukar. Tapi gimana kalau ternyata cara kita melaporkan uang, terutama saat dipinjam oleh negara, bisa bikin gambaran yang sederhana tadi jadi rumit banget, bahkan bisa sedikit menyesatkan? Nah, ceritanya jadi beda banget saat negara mulai minjem duit dalam skala triliunan. Disinilah secara kita melaporkan angka-angka itu jadi super penting. Coba deh kita lihat satu contoh nyata. Oke semua, ini kita mulai dari satu berita yang jujur aja cukup bikin khawatir. Berita ini nyebutin satu angka raksasa yang jadi sorotan utama, dan angka inilah yang bakal jadi titik awal penelusuran kita kali ini. Angkanya segini, 832 triliun rupiah. Wow, gede banget kan? Cukup buat bikin kita semua berhenti sejenak dan mikir. Ini angka yang jadi headline, yang dikutip di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apa ini keseluruhan ceritanya? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Menurut seorang analis, kata kuncinya adalah kurang presisi. Maksudnya gimana? Angka 832 triliun itu nggak salah, tapi itu cuma sebagian kecil dari cerita pinjaman pemerintah yang sebenarnya. Oke, jadi kenapa sih dibilang kurang presisi? Jawabannya ada di satu konsep keuangan yang sering banget kelewat. Bedanya utang neto dan utang bruto. Ngerti konsep ini adalah kunci buat ngebongkar semuanya. Gini di gampangnya, utang neto itu angka yang muncul di berita. Adalah pinjaman baru buat nombokin kekurangan anggaran tahun ini aja. Tapi utang bruto, nah ini gambaran lengkapnya, pinjaman baru tadi ditambah semua duit yang dibutuhin buat bayar cicilan utang-utang lama yang udah jatuh tempo. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi dompet pribadi deh. Misalkan bulan ini pengeluaran Anda lebih Rp100.000, terus Anda pinjam Rp100.000 buat nutupin. Nah, Rp100.000 itu pinjaman neto Anda. Tapi, ternyata Anda juga punya cicilan motor Rp500.000 yang harus dibayar bulan ini juga. Jadi total duit yang sebenarnya harus Anda pinjam, alias pinjaman bruto Anda, itu ya Rp600.000. Beda banget kan? Nah ini dia biang keladinya. Berita-berita itu cuma ngelaporin puncak gunung esnya aja, si angka 100.000 dari analogi kita tadi. Padahal bagian terbesar yang ngumpet di bawah air, yaitu pembayaran utang-utang lama, justru nggak kelihatan. Oke, sekarang kita udah ngerti bedanya kan? Yuk kita coba pakai ilmu baru ini buat ngebongkar data pemerintah. Kita mau cari tahu berapa sih total kebutuhan pinjaman atau utang bruto yang sebenarnya untuk tahun 2026. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Pertama, kita ambil angka pinjaman neto dari berita tadi, 832 triliun. Terus, kita tambahin perkiraan utang lama yang jatuh tempo di tahun yang sama. Itu sekitar 800 triliun. Hasilnya, jeng-jeng, angkanya jadi beda jauh loh, sekitar 1,632 triliun rupiah. Nah, lihat deh grafiknya. Kelihatan banget kan bedanya? Angka yang dilaporkan itu, yang biru, ternyata cuma setengah dari cerita sebenarnya. Aktivitas pinjaman pemerintah di pasar keuangan itu faktanya hampir 2 kali lipat dari yang sering diberitakan. Ini kesimpulan yang lumayan bikin kaget sih. Artinya, dari setiap rupiah utang baru yang ditarik pemerintah di tahun 2026, hampir setengahnya itu bukan buat bangun jalan, sekolah, atau program baru, tapi cuma buat bayar utang yang udah ada, gali lubang, tutup lubang. Pasti Anda jadi nanya kan, kalau angka sebenarnya jauh lebih tinggi, kok yang dilaporin beda? Kenapa data ini kesannya kayak disamarkan? Ternyata, ini bukan soal konspirasi atau gimana. Secara aturan, pemerintah memang cuma diwajibkan laporin angka neto. Ini yang bikin angka bruto yang lebih gede jadi relatif tersamar. Ditambah lagi, dokumen-dokumen pentingnya sering telah terbit. Jadi ya, media cuma bisa ngeliput data terbatas yang ada saat itu. Tapi ceritanya belum selesai. Ada satu lagi nih istilah penting, saldo anggaran lebih atau SAL. Gampangnya, ini tuh kayak rekening tabungan daruratnya pemerintah. Sisa-sisa kas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026, pemerintah berencana ngambil 60 triliun dari tabungan ini buat nambal anggaran. Artinya apa? Kalau nggak ada duit tabungan ini, utang baru yang dibutuhin bakal lebih gede lagi. SAL ini ibaratnya ngebantu nutupin lubang biar nggak perlu minjem lebih banyak. Oke, kita udah ngitung-ngitung, udah pusing lihat angka triliunan. Terus,
Emangnya kenapa? Kenapa kita harus peduli soal bedanya neto sama bruto ini? Apa pentingnya buat kita? Coba deh lihat lagi diagram ini. Jelas banget, sekitar setengah dari semua pinjaman baru itu cuma buat muterin utang lama. Ini bukan uang baru untuk belanja baru. Nah, pemahaman ini mengubah total cara kita ngelihat utang baru pemerintah. Dengan tahu angka bruto, kita jadi sadar seberapa besar sih jejak pemerintah di pasar keuangan tiap tahunnya. Semakin besar pinjamannya, ya semakin besar dampaknya ke suku bunga, ke ketersediaan modal buat bisnis, dan ya, buat kita semua. Inilah gambaran ekonomi yang sesungguhnya. Ujung-ujungnya, seperti kata si analis, ini semua adalah soal literasi. Ini tentang membuat kita semua, publik, jadi lebih melek dan punya pemahaman yang lebih akurat tentang gimana sih uang negara kita ini dikelola. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau data resminya aja bisa kurang presisi dan ceritanya nggak utuh, gimana caranya kita sebagai warga negara bisa benar-benar mendorong transparansi dan menuntut pertanggungjawaban atas gambaran keuangan negara yang lengkap?